Nah, sekarang kita berada di Kabupaten 50 Kota, atau lebih tepatnya sekarang saya berada di Payakumbuh ya, yang berada di ujung Sumatera Barat. Kalau ke belakang itu ke Pekanbaru, dan kalau ke sini kita ke arah ke Bukit Tinggi ya. Nah, bisa kalian lihat Payakumbuh daerahnya sangat bersih dan cukup rapi. Dan ada satu hal yang harus digarisbawahi pada akhir ini. Misalnya kalian lihat tadi ya, ada onggokan sampah di tepi jalan raya ini, membuat pemandangan seperti itu. Membuat pemandangan kota Payakumbuh ini agak tidak enak dipandang mata ya. Nah, kalian bisa lihat nantinya seperti di sudut-sudut jalan akan ditumpai onggokan sampah. Dan ini adalah stasiun Payakumbuh yang sangat bersejarah dalam dunia perkereta apian di Pulau Sumatera, yang mana dahulunya sempat menjadi primadona yang menghubungkan antar provinsi di Sumatera Barat dan tetangganya. Nah, ini dia, sudah kalian lihat onggokan ini masih kecil ya, masih lumayan. Tadi kalian sudah lihat ada yang banyak, karena akan terjadi ya sebuah peristiwa. Apa itu? Saksikan dalam episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Motovlog Sumatera Barat. Adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, sekarang kita berada di Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Lagi-lagi kita kembali lagi ke Payakumbuh ya. Ini bukan konten yang sebelum-sebelumnya yang bersambung-sambung ya. Ini memang masih baru di bulan Januari tahun 2024 ya. Dan sekarang kita menyempatkan diri kembali singgah ke daerah namanya dulu Kota Batiah ya. Tapi sekarang nggak cocok deh Payakumbuh ini dijuluki Kota Batiah, karena ya peminatnya Batiah itu adalah jajanan tradisional ya, makanan tradisional yang berasal dari tumbukan beras ketan ya, yang dijadikan seperti kue dan dipanggang gitu. Nah, ini sudah tidak disukai lagi dari Payakumbuh ini, julukan sebagai Kota Batiah sudah tersingkirkan ya, menjadi sebagai kota wisata dan kota pendidikan. Banyak sekarang di Kota Payakumbuh ini dijumpai pariwisata alam yang sangat bagus sekali, misalnya Lembah Harau, Kapal Banda, dan juga banyak yang lainnya. Nah, sebagai intro yang tadi, kenapa saya mau melihatkan samping buat kalian sini. Nih, betapa banyaknya onggokan sampah yang membuat mata kita agak-agak gimana gitu ya di sebuah kota yang cantik ini. Nah, bisa kalian lihat ini seperti ini. Sepertinya ini sudah dari semalam gitu, sudah satu hari atau sampai semalaman gitu kan. Kenapa nggak diambil oleh dinas kebersihan? Nah, jawabannya adalah karena di TPA yang ada di Payakumbuh ini mengalami kejadian longsor dan menyebabkan tidak bisanya angkutan sampah mengisi lagi ke TPA yang ada di Kota Payakumbuh. Dan lucunya ya, sampah ini akan dibuang di Kota Padang dengan jarak tempuh sekitar 150 km. Sangat jauh sekali dengan waktu tempuh sampai 4 jam, 3 sampai 4 jam ya. Sangat disayangkan ya, pengolahan sampah di Indonesia ini
tidak masih menerapkan sistem semi modern ya. Dikatakan tradisional enggak juga, dia udah ada pengolahan bahan baku sampah dan juga penguraian di TPS. Tetapi ya kalau kita berharap banyak seperti luar negeri ya janganlah ya, tidak lah ya. Tetapi setidaknya bisalah para pemimpin kita menjadikan solusi yang lebih bagus dibanding dengan membuang, misalnya mendaur ulang atau gimana ya. Memang itu sudah terlaksana tapi masih belum sepenuhnya. Masih ada dijumpai sampah-sampah yang menggunung sampai membuat gunung sampah tersendiri ya. Nah inilah Payakumbuh dengan sekelumit permasalahannya saat ini, yakni masalah sampah. Dan juga diperparah sekarang masalah sampah ini diikuti oleh kota tetangganya atau kabupaten tetangganya, yaitu Bukit Tinggi dan Agam ya. Bukit Tinggi sudah mulai kewalahan juga untuk pembuangan sampah, karena sebelumnya mereka membuang sampah ini ke Payakumbuh, dan karena Payakumbuh tidak bisa lagi menerima sampah buangan, terpaksa Bukit Tinggi juga membuang ke Padang. Wow. sebuah yang bisa kita tertawakan lah ya. Sampah yang menggunung tiap harinya berapa volumenya dibuang ke kota Padang. Dan pembuangan kota Padang berada di area dingin ya, Kota Tangah. Memang sudah mulai menerapkan beberapa penerapan modern ya, tetapi masih menggunakan penimbunan sampah juga seperti yang layaknya tradisional. Nah kita sudah meninggalkan kota Payakumbuh, beranjak kita menuju Kabupaten Agam atau lebih tepatnya ke Bukit Tinggi. Ini adalah perjalanan jalur kuning lintas provinsi, dan di depan ini adalah objek wisata baru yang masih belum buka ya. Ini adalah objek wisata Ngalau Payakumbuh yang sudah lama dibuat tapi belum buka-buka juga. Ngalau Payakumbuh. Ngalau itu ada sebuah jurang ya atau danau yang ada goanya. Danau dong, tebing yang ada goanya. Jadi goa yang ada di tebing. Nah bisa dilihat sekarang hari Sabtu ya, posisinya sangat macet sekali. Tadi saya pergi dari pagi ya, udah sangat penuh. Rata-rata ini hendak ke Pekanbaru atau pergi berjalan-jalan ke Payakumbuh. Bisa dilihat ini plat Padang ya. Memang Payakumbuh ini menyajikan tempat-tempat pariwisata yang sangat terbaru. Misalnya dengan menyajikan hotspot ya, hotspot foto yang bisa diupload ke medsos ya. Jadi sekarang ini trennya ya wisata medsos. Tempatnya bagus, dibuat semenarik mungkin. Lalu untuk keindahan alamnya tidak terlalu dikembangkan ya, tapi kayak bangunan-bangunan gitu kan, villa-villa gitu kan, seperti itu. Nah itulah perjalanan cerita pendek kita ya mengenai kota Payakumbuh atau Kabupaten 50 Kota, dimana saat ini Payakumbuh dan Peta ini lagi rawan terhadap sampah ya, pembuangan sampah, karena TPS-nya, tempat pembuangan sampahnya, lagi tiba lomba longsor dan menyebabkan sampah-sampah tidak bisa dibuang ke TPS tersebut, dan menjadikan Pak Dinas Kebersihan Kota Payakumbuh dan termasuk ke Bukit Tinggi membuang sampahnya ke Kota Padang. Semoga ini cepat teratasi dengan segera, karena bisa kita lihat berapa biaya yang dihabiskan untuk pulang pergi operasional mobil truk sampah ya.
Oke, dari lintas Padang Pekanbaru, Motovlog Sumatera Barat pamit. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi menampilkan konten-konten yang lebih menarik dan update terus. Dan juga jangan lupa ya share ya. Dan juga ikuti medsos kami yang lain, yakni TikTok dengan kata keyword Motovlog Sumbar ya. Semoga kita banyak berteman, banyak berbagi informasi dan menjalin pertemanan di dunia maya ya, dunia sosial medsos. Sampai jumpa, see you.